Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Sandy. Di sini kita bakalan membahas materi pertama yaitu mengenai dasar-dasar jaringan atau network fundamental. Pelajaran kali ini kita bakalan membahas mengenai Certificate Network Associate atau kepanjangan dari CCNA 200 sampai 301 ini. Oke, di sini aku sudah menyiapkan timeline pembelajaran. Jadi, materi yang akan kita pelajari ke depannya yaitu ada 16 materi, di mana kita nanti akan belajar bersama mengenai dasar-dasar dari jaringan, komputer, switching, routing, wireless, dan security. Nah, jika diuraikan, terdapat 16 materi mengenai CCNA, yaitu yang pertama dimulai dengan network fundamental, lalu IP address dan subnetting, ada networking model, pengenalan dan basic Cisco, pengenalan switch, VLAN dan trunking, menghubungkan antar VLAN, remote access, VLAN trunking protocol, public security, spanning tree protocol, ether channel, static routing, dynamic routing GRP, dynamic routing USB, dynamic routing BGP, dan yang terakhir adalah access control list. Nah, itu teman-teman untuk pembukaan ataupun pengenalan dari CCNA yang akan kita pelajari atau bahas di sesi berikutnya. Nah, di sini kita bakalan bahas apa sih mengenai dasar jaringan. Sebelum kita mengetahui apa sih jaringan komputer itu, kita bakal mengenal dulu bagaimana jaringan komputer itu bekerja. Atau kita bakal mencari tahu terlebih dahulu apa sih definisi dari jaringan komputer itu. Nah, di sini aku sudah menyiapkan materi dan beberapa implementasi mengenai pengenalan jaringan komputer. Jadi, kalau dari definisi atau pengertiannya, jaringan komputer ini adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Jadi, tujuan utama dari jaringan komputer itu adalah untuk memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Nah, di dunia digital yang sekarang serba canggih itu pasti penting nih teman-teman. Kita mengetahui bagaimana cara para device-device ataupun perangkat-perangkat itu bisa saling terhubung. Nah, di sini kita bisa lihat implementasi dari jaringan komputer. Nah, pengertian dari jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang bisa saling bertukar data dan bertukar informasi. Nah, hal yang pertama itu adalah implementasi. Bagaimana komputer itu bisa bertukar data, bertukar koneksi, dan bertukar informasi. Sehingga ada informasi dari komputer A ke komputer B. Itu bisa saling terhubung dan bisa dapat saling diketahui ketika ada komunikasi di antara keduanya. Nah, lalu bagaimana sih cara kedua komputer itu bisa saling terhubung? Kita akan lihat. Jadi ada dua mekanisme. Yang pertama, nah di sini menggunakan wired atau kabel, dan kabel yang bisa digunakan itu adalah kabel UTP, di mana kabel UTP ini yang sering digunakan adalah jenisnya media transmisi yaitu kabelan, yaitu local area network. Kalau teman-teman ketahui, pasti di sekolah teman-teman banyak nih kabelan atau local area network yang kayak gini bentuknya, entah itu warna kuning, warna biru, warna hijau, warna merah. Yang penting itu adalah sebuah kabel media transmisi dengan jeniskan UTP. Nah, kalau teman-teman ketahui juga ketika kita belajar mengenai sebuah pengkabelan, teman-teman mungkin pernah praktik tentang kabelan strike ataupun cross. Nah, teman-teman mungkin pernah praktik bagaimana cara crimping, bagaimana cara meluruskan kabel, bagaimana cara menghubungkan kabel ke RJ45. Nah, teman-teman kalau yang udah praktik pasti bakal tahu dengan kabel UTP atau LAN. Ini nah, di sini fungsi ada RJ45. Kenapa sih kalau teman-teman bertanya kenapa sih ketika kita praktik pengkabelan itu ada yang dipakaikan atau ada alat yang namanya RJ45. Fungsinya buat apa sih RJ45 ini? Padahal kan kita kalau misalkan langsung dicolok kemana gitu nggak bisa kayak gitu ya teman-teman, nggak bisa langsung dihubungkan ke sembarang tempat. Jadi harus melalui media lagi yaitu menggunakan RJ45. Jadi kalau kita lihat mentahannya di kabel itu emang kayak serabutan, maka dari itu kita perlu sebuah media lagi yaitu alat untuk menghubungkan antara kabel dengan jaringan komputer. Nah, disebutnya itu dengan yang namanya port atau RJ45 yang nanti akan dihubungkan ke dalam port yang ada pada laptop ataupun pada komputer. Nah, setelah itu yang pertama kita udah mengenal wired yaitu pengkabelan. Jadi
jaringan komputer itu bisa dihubungkan dengan sama apa? Wired atau kabel, dengan berjeniskan kabel UTP, yaitu yang dinamai atau sering kita kenal disebut dengan kabelan. Nah, selain itu, kalau misalkan pakai wired, pakai kabel terus, kayaknya bakal kurang efisien gak sih? Kalau misalkan kita menggunakan banyak sekali komputer, kayak kadang nggak estetik gitu kalau terlalu banyak kabel yang saling terlihat di mana-mana. Nah, jadi apakah harus pakai kabel aja? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan juga yang namanya wireless atau media nirkabel. Jadi kalau misalkan tadi kita pakainya kabel yang pertama, opsi kedua adalah kita menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel, yaitu dengan sebutan wireless. Kita bisa memanfaatkan wifi ataupun jaringan internet lainnya yang bisa menghubungkan kita dengan data atau wireless tadi. Nah, kalau biasanya kita mungkin pakainya paket data atau wifi. Nah, seperti halnya maka kedua koneksi jika kedua kabel dan kedua komputer tersebut saling terkoneksi dengan internet atau wireless, maka dua komputer itu bisa dinyatakan atau bisa disebut juga dengan jaringan komputer. Jadi, selain itu menggunakan kabel, kita juga bisa menggunakan yang namanya nirkabel. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada wired, ada wireless, dan kita bisa lihat di sini, ini adalah contoh jaringan atau topologi yang nanti ke depannya akan kita pelajari. Mungkin kalau untuk sekarang kita tahunya asal terhubung saja ya teman-teman sama paket data internet. Kayak kita tahunya, oh HP kita ada datanya, oh udah aman nih laptop kita ada internetnya. Padahal kalau kita pelajari itu ada beberapa tahapan-tahapan atau proses ketika sebuah internet itu bisa nyambung ke laptop kita, bisa nyambung ke HP kita. Nah, di sini salah satunya tadi kita membahas tentang wired atau kabelan kabel UTP. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang dimaksud dengan port yang dimasukkan yang dihubungkan oleh air seperti ini adalah kabel port Ethernet. Jadi biasanya kita itu menghubungkan kabelan yang sudah dimasukkan dengan RJ45. Itu nanti dia akan terhubung ke portnya juga. Itu sering disebut dengan port Ethernet. Nah, di sini ada di laptop, ada di PC. Kalau misalkan nggak ada di PC atau di laptop, teman-teman bisa menggunakan kabel adapter untuk USB-nya. Nah, di sini juga bukan di PC saja, bukan di laptop saja, tapi ketika kita nanti akan belajar tentang switch, tentang router, tentang apapun itu yang berhubungan dengan jaringan komputer atau jaringan itu akan berguna sekali ya teman-teman. Kabelan ini atau port RJ45 ini pasti dia akan sangat berguna sekali atau bermanfaat ketika kita akan menghubungkan antara komputer dengan switch atau switch dengan router atau router dengan switch. Jadi itu semuanya menggunakannya itu kabelan, dan di beberapa situasi menggunakan kabelan, dan ada juga situasi lain mungkin yang bisa saja pakai kabelnya itu misal fiber optik atau dan yang lainnya. Tapi di sini karena kita mencakup area lokal, jadi kita hanya menggunakan kabelan. Beda halnya atau udah jangkaunya itu luas dan di luar seperti one man itu bukan kabel menggunakan kabelan lagi, tapi ada kabel yang lain seperti misalkan fiber optik dan yang lainnya. Nah, di sini fungsinya kabelan itu yaitu selain untuk menghubungkan ke PC atau ke komputer, jadi untuk menghubungkan juga ke switch dan router. Jadi di sesi kali ini kita akan mencoba menginstalkan sebuah jaringan sederhana di komputer. Tapi sebelumnya kita akan melakukan konfigurasi atau pengaturan konfigurasi secara diodifikasi atau secara fisik. Itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan kabel konsol, switch atau komputer, dan juga laptop atau PC untuk kita melanjutkan konfigurasi tersebut. Nah, contohnya adalah seperti ini. Teman-teman, gambarkan ketika teman-teman ingin melakukan antara kabel konsol dengan switch dan juga komputer. Jadi di sini terdapat kabel konsol yang perlu diketahui. Port konsol ini akan dihubungkan ke dalam RJ45. Port RJ45 yang ada pada kabel atau kabel PC. Lalu setelah itu dari USB-nya itu bisa disambungkan ke sini, dihubungkan ke PC ataupun komputer ataupun laptop yang lainnya. Kalau misalkan di sini contohnya adalah yang instalasi ketika kita menggunakan PC, jadi portnya itu seperti
ini. Tapi ketika kita pakainya laptop, itu kita menggunakan USB. Jadi ada adapter, ada yang menggunakan kabel konsol untuk di switch seperti ini. Ada juga untuk laptop biasanya menggunakan umumnya itu menggunakan port USB. Nah, di sini ada switch ataupun router bebas. Nah, kita harus menggunakan ke dalam protokol, ada protokol RJ45, konektor, setelah itu ke komputer. Jadi, teman-teman, gambaran ketika akan menghubungkan Cisco secara real device atau secara fisik. Nah, selanjutnya sebelum kita coba implementasikan, di sini aku akan praktekkan dulu atau mau kasih tahu gimana sih caranya untuk menginstal dan mendownload Cisco Packet Tracker terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung saja klik ke Microsoft Edge atau juga bisa di Google Chrome, lalu kita ketik NetaChat. Nah, di sini saya sudah tersearching, jadi kita langsung klik saja. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini adalah tampilan pertama untuk kalian mendownload Cisco Packet Tracker. Sebelum itu, kita login terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan akun Google. Tunggu dulu sebentar. Nah, di sini saya sudah berhasil login ke Cisco Packet Tracker. Kita searching ke bawah. Nah, teman-teman, di sini ada bagiannya untuk menyesuaikan dengan laptop atau komputer teman-teman. Di sini ada Packet Tracker, Mac OS, ada Ubuntu dan Windows. Karena saya menggunakan Windows, jadi kita klik yang Windows. Nah, di sini sedang menginstal atau mendownload Cisco Packet Tracker-nya dulu. Kita tunggu dulu ya teman-teman sampai selesai. Nah, kita persingkat waktu aja guys. Nah, di sini sudah berhasil mendownload atau menginstal Cisco-nya. Kita langsung saja klik ya. Tunggu dulu sebentar. Nah, di sini kita klik yes saja, lalu ketik yes dan yes lagi. Kita tunggu dulu untuk menginstal Cisco Packet Tracker-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik OK, lalu pilih yang I expect the attachment. Kita nextin aja, next, sampai next dan install. Kita tunggu ya sampai selesai. Tidak. Mempercepat waktu, kita sudah selesai mendownload Cisco Packet Tracker-nya. Nah, di sini kita tunggu sampai, nah kita klik yes lagi. Kita tunggu sampai tertampilkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sudah tampilkan Cisco Packet Tracker-nya, sudah terunduh. Nah, kita tunggu dulu di sini untuk login dulu. Nah, di sini saya Cisco Packet Tracker-nya ada modal terbaru ya teman-teman. Kita klik login saja, back. Nah, di sini saya sudah login dari Cisco Packet Tracker-nya teman-teman. You have security login in Cisco Packet Tracker, you may close the step. Oke. Nah, kita langsung saja ke Cisco Packet Tracker-nya, masuk. Sebentar ya. Nah, di sini saya sudah berhasil mendownload dan menginstal Cisco Packet Tracker-nya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengenal apa aja sih yang ada di Cisco Packet Tracker ini. Nah, kita akan mengenal dari sebelah sini dulu. Nah, di sini ada bagian network device, ada end device, ada komponen, ada koneksi, dan yang lainnya. Nah, di bagian network device ini ada berbagai macam lagi di dalamnya. Ada router, ada switch, ada hub, ada wireless, dan juga security, dan juga ada WAN. Nah, di bagian end device ini ada bagian home, smart city, industrial, dan power guard. Dan ada juga di bagian kekebalan ini ada berbagai macam ya teman-teman kekebalannya. Nah, kita akan coba untuk memasukkan untuk menambahkan router. Lalu kita akan tambahkan juga switch di bawah router. Lalu yang terakhir kita akan tambahkan PC di bawah switch. Nah, sudah itu kita akan masuk ke pengkabelan. Nah, karena di sini banyak berbagai macam perkabelan, saya akan menggunakan kabel yang namanya automatically close connection tipe. Jadi kayak kabel ini tuh banyak tipenya teman-teman. Kita akan hubungkan dari PC ke switch, lalu dari switch ke router. Nah, seperti ini. Kita akan rapikan terlebih dahulu. Nah, kita sudah mengenal di bagian sini. Nah, kita akan lanjut ke bagian atasnya teman-teman. Nah, di sini ada dua perbedaan, ada logikal dan fisikal. Kita akan coba masuk ke fisikalnya. Nah, di fisikal ini kita
ada gambaran seperti ini ya teman-teman, ada namanya Home City. Kita klik lagi. Nah, di sini ada Convert Official dan juga ada Main Meeting Closet. Kita akan klik di bagian Main Meeting Closetnya. Nah, di sini ada gambaran router berbagai macam raknya. Nah, di sini ada bagian power distribution device, ada router dan switch. Nah, jadi seperti ini ya bentuk aslinya. Kalau di Logical ini ya, biasa saja hanya berbentuk bulat routernya dan switchnya berbentuk seperti ini. Kalau di Physical itu seperti ini bentuk routernya aslinya teman-teman. Kita akan coba untuk menambahkan laptop di bagian sininya. Nah, laptopnya juga seperti ini. Dibandingkan di Logical hanya seperti biasa aja sederhana. Di Physical itu seperti aslinya teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan matikan terlebih dahulu laptopnya. Kita akan ke bagian pengkabelan. Nah, di bagian pengkabelan ini sama seperti aslinya, dibandingkan di Logical hanya berbentuk sederhana saja. Nah, kita akan coba menghubungkan menggunakan kabel konsol dari laptop yang namanya RS232 ini. Kita akan sambungkan di bagian sini ya teman-teman. Ini namanya gimbal. Nah, kita sambungkan lagi seperti ini ya bentuknya. Kita akan coba bandingkan di Logical lagi. Nah, kalau di Logical itu hanya seperti ini saja, sederhana. Nah, kalau di Physical itu seperti aslinya. Pada bagian Logicalnya teman-teman. Nah, di sini ada router, kita akan coba masuk klik 2 kali. Lalu ada 2 perbedaan, ada configuration dan CLA. Nah, kalau di bagian configuration ini ada yang namanya itu kita akan memasukkan IP address-nya, lalu akan masukkan IP versi 4-nya dan juga subnet address-nya. Kalau di CLA ini ataupun namanya command line interface menggunakan aplikasi namanya PuTTY ataupun aplikasi semacamnya teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan fokusnya pada CLA ini. Kita tidak akan menggunakan mode configuration walaupun simulasi menggunakan configuration, tapi karena di real device-nya tidak ada mode configuration seperti ini. Jadi kita akan coba menggunakan mode CLA. Nah, itu di sini akan nah, kita akan lanjut di sini di bagian laptopnya teman-teman. Kita akan masuk di bagian desktop. Oh ya, maaf teman-teman, kita akan nyalakan terlebih dahulu bagian laptop ini, lalu kita akan masuk ke desktop dan di bagian terminal ya teman-teman. Nah, seperti yang sini saya sih teman-teman untuk pengenalan Cisco. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian sesi membuat jaringan sederhana. Di sini saya akan mempraktikkan cara membuat jaringan sederhana. Langkah pertama, saya di sini akan menambahkan switch, lalu menambahkan 2 PC, yaitu PC 1 dan PC 2. Nah, sebelum itu saya akan menggantikan nama PC-nya. Nah, ini menjadi PC 2, lalu yang ini menjadi PC 1. Nah, kita akan hubungkan dengan kabel ini dari PC 1 ke switch, lalu dari PC 2 ke switch. Nah, seperti ini. Nah, sudah itu kita akan menambahkan IP address-nya di bagian PC 1 ini menggunakan IP address 192.168.1.1. Nah, kita lanjut di bagian PC 2 ini kita akan menggunakan IP address itu 192.168.1.2. Ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk di bagian PC 1. Nah, di bagian PC 1 ini saya akan ke bagian desktop, lalu di bagian IP configuration-nya kita akan memasukkan IP address-nya ini. Yang sudah kita catat tadi, yaitu 192.168.1.1. Nah, kita akan enter ke bawah. Di bagian subnet ini kita sudah muncul. Nah, di PC 2 ini kita ke bagian desktop lagi, lalu ke IP configuration kita masukkan IP address yang sudah kita catat tadi 192.168.1.2. Kita enter ke bawah. Nah, di sini sudah ada hasil subnet lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke PC 1 lagi. Di PC 1 ini di bagian desktop lagi kita akan masuk di bagian komitmen ya teman-teman. Di bagian komitmen kita akan ketik pin, lalu kita akan masukkan IP address-nya yang di PC 2 tadi, yaitu 192.168.1.2. Kita enter ke bawah. Nah, biasanya kalau hasilnya banyak seperti ini dan cepat berarti sudah berhasil. Nah, kita akan coba jika tidak berhasil bagaimana sih? Kita akan ketik lagi pin, lalu ketik 192.168.1.3. Nah, kita akan coba ke bawah. Nah, biasanya kalau seperti ini ya teman-teman jika tidak berhasil itu.
Nah, di sini ada tulisan request timeout. Berarti ini tuh bukti tidak berhasil ya jika memasukkan IP address itu di PC yang tidak dimasukkan di sini, karena di sini hanya ada PC 1 dan PC 2. Nah, setelah ini kita akan coba untuk mengirim surat ya teman-teman dari PC 1 ke PC 2. Apakah berhasil? Nah, di sini ada tanda yang namanya successful. Berarti kita sudah berhasil membuat jaringan sederhana ini.